Hai, jumpa lagi di Ladang Cerita. Kali ini saya akan menceritakan dengan judul Diikuti Kuntilanak dari Gunung Salak. Pengalaman ini gue alamin tahun 2019 kemarin. Berhubung saya dapat job ngantar orang di sebuah perusahaan, ya udah saya ambil aja job itu. Saya dapat job ngantar 2 karyawan baru ini ke daerah Bogor, yaitu daerah Gunung Salak. Singkat cerita, saya berangkat siang hari dari Jakarta. Tiba di Gunung Salak kira-kira pukul 3 atau 4 sore. Oh iya, saya sampai di Gunung Salak itu masih di kaki Gunung Salaknya. Perusahaan ini punya perumahan atau mes di daerah kaki Gunung Salak tersebut. Sesampainya di mes, saya istirahat sebentar untuk sekedar ngerokok dan ngopi. Ketemu juga memang di situ yang biasa ngurus komplek mes di daerah tersebut. Sambil ngobrol-ngobrol sebentar, Mamang ngomong ke saya, "Mau nganter karyawan ke atas, A?" "Iya, Mang." "Oh, sampai kelar? Sampai malam dong?" "Nggak tahu juga, Mang. Saya berharap mah cepat kelar pekerjaan di atas. Cepat turun deh," kataku. "Oh ya udah, hati-hati ya, A." "Iya, Mang, terima kasih." Oke lah, kelar ngerokok, ngopi, ngobrol sebentar, saya lanjut lagi jalan ngantar karyawan 2 orang itu dengan mobil. Saya ngantar mereka itu sampai ke atas Gunung Salak. Yang belum tahu kenapa saya bisa antar mereka sampai atas gunung pakai mobil, saya jelasin dulu ya. Perusahaan ini tuh punya jalur pribadi khusus sampai atas Gunung Salak. Kalau yang belum tahu, jalur ini juga pernah dipakai buat evakuasi korban pesawat Sukhoi yang nabrak Gunung Salak waktu itu. Oke, saya lanjutin ceritanya. Saya jalan lewat jalur tersebut sore hari. Masih cerah sih, belum gelap. Jalur itu cuma bisa muat paling 1 mobil. Di sepanjang jalur itu, di pikirannya jalan terpasang pipa minyak besar sampai atas gunung. Pemandangannya juga enak banget. Sampai gue lihat ada macan lewat di atas pipa minyak itu. Kalau ini beneran macan ya, karena wajar aja di hutan dan gunung. Singkat cerita, saya sampai di atas Gunung Salak dan nurunin karyawan itu. Waktu menunjukkan sudah gelap jam 6 atau jam 7 malam. Jadi mereka itu ada tugas benerin kerusakan di atas. Dan saya istirahat sebentar sambil ngerokok dan ngilangin suntuk. Saya tungguin rada lama sih, sekitaran 2 jam gak kelar-kelar. Akhirnya saya samperin mereka. Saya tanya, "Belum kelar, Mas?" Dan karyawan itu menjawab, "Belum, Mas. Kayaknya sih bakalan kelar sampai besok nih. Mas turun duluan gak apa-apa kok. Kalau nanti udah kelar, kita suruh Mamang jemput juga gak apa-apa kok." "Oh ya udah, Mas, kalau gitu," timpalku. Oke lah, persiapan mau turun nih saya. Sebelum turun saya sebatang rokok lagi tuh. Sambil menikmatin rokok, gua tersadar, "Anjir, ini kan malam Jumat," jawab aku. "Masa saya turun gunung sendirian gelap-gelap malam Jumat pula?" Di situ saya mulai agak parno. Saya inisiatif nyari orang buat turun gunung. Saya ketemu sama orang karyawan PLN lagi benerin kerusakan juga di atas gunung ini.
Mereka ada 5 orang. Saya inisiatif nyamperin sekedar pengen ngajak turun bareng. Permisi mas, belum kelar kerjanya. Belum mas, besok mungkin. Mas nganter karyawan Teflon. Teflon itu nama perusahaan minyak yang karyawannya saya antar tadi. Jadi saya sebut aja namanya perusahaannya Teflon. Kalian pasti tahu kok perusahaan minyak ini. Oh gitu mas. Rencana saya mau ajak bareng turun kalau emang udah kelar. Ya udah mas, terima kasih. Saya jawab sambil jengkel sebenarnya. Saya turun sendirian, gak ada temen. Di situ otak saya pikirannya udah campur aduk pokoknya. Agak takut juga sebenarnya turun sendirian gelap. Malam Jumat di gunung pula. Udahlah, dengan keberanian yang masih ada, gak apa-apa, gua gas turun juga malam ini sendirian. Saya mulai menyalakan mobil dan melewati jalur yang saya ceritakan tadi. Sumpah gelap banget kondisi malam. Jadi cuma sorotan lampu mobil saya doang di jalan. 20 menit berlalu, saya masih di jalur itu, masih aman. Biar otak saya gak ada kepikiran takut, sambil nyalain musik di mobil sambil ngerokok. Gak lama, tiba-tiba di bagian kursi belakang, saya kedengeran suara yang berbisik. Mobil saya 3 baris tempat duduk, depan, tengah, dan belakang. Suara berisiknya tuh kayak botol aqua yang dilempar-lempar ke kursi tengah. Saya udah ketakutan pada saat itu. Gimana gak ketakutan? Saya sendiri di mobil ini. Rasanya udah panas dingin nih saya. Rokok saya bakar terus biar ngilangin ketakutan saya. Tiba-tiba saya ngerasa ada orang duduk di kursi tengah. Tambah takutlah saya. Dalam hati, saya nggak bakal mau ngeliat ke kursi belakang. Tapi di saat ketakutan itu muncul rasa penasaran. Saking penasarannya saya, akhirnya saya lihat dari kaca tengah mobil. Saya intip pelan-pelan dan sumpah saya lemes banget pas lihat. Jadi yang saya lihat ada cewek pakai baju putih. Rambutnya panjang banget sampai nutupin wajah. Pokoknya kayak Miss Kunti deh. Saya lemes banget dan gak berani lagi buat lihat kaca tengah. Saya tetap fokus nyetir mobil sampai bawah, karena saya yakin tuh Miss Kunti masih duduk di kursi belakang saya. Saya ngerasain banget. Akhirnya sampai juga di bawah di tempat mes karyawan itu. Kira-kira pukul 11 atau 12 malam. Saya keluar mobil dan saya cek nengok bangku belakang saya. Tuh Kunti udah gak ada. Amanlah pikiran saya. Ternyata mereka yang di mes belum pada tidur. Di tempat mes ada 5 karyawan, 4 cowok dan 1 cewek. Tempatnya besar. Disuruh masuklah saya sama mereka. Nawarin buat istirahat tidur di sini aja. Kebetulan memang masih ada kamar yang kosong. Ya udahlah, karena saya capek juga seharian. Akhirnya saya terima aja buat istirahat tidur di mes itu. Paginya langsung balik dalam pikiran saya. Ngobrol-ngobrol lah kita di ruang tamu. Tapi saya nggak cerita ke mereka dengan kejadian saya tadi di jalur itu pas waktu saya turun gunung. Akhirnya pada bubar izin buat tidur. Dan kita masuk kamar masing-masing. Saya udah gak mikirin kejadian Miss Kunti tadi di jalur itu. Saya pikir udah aman lah ya. Selang beberapa menit, tiba-tiba dari kamar karyawan cewek ada yang teriak. Kita semua bangun, nyamperin kamar cewek tersebut. Pas kita samperin, ternyata karyawan cewek lagi nangis ketakutan. Akhirnya kita semua ngumpul di ruang tamu.
Si cewek cerita, pas tadi dia di kamar mau tidur, tiba-tiba ada sosok perempuan baju putih, rambut panjang, pokoknya Miss Kunti deh, jalan di kamar dia terus nembus tembok. Kita tenangin si karyawan cewek itu. Gak lama ketika kita ngobrol di ruang tamu, tiba-tiba tuh Miss Kunti nongol dong. Dia kayak jalan gitu di ruang tamu menuju dapur. Kita semua ngeliat parah, pada kaget semua. Akhirnya saya ceritain sama kejadian yang saya alamin di jalur pas saya turun tadi. Saya punya inisiatif, mending kita keluar dulu aja semua. Entah kemana, yang penting kita keluar dulu dari mes. Pas saya terakhir mau nutup pintu, tuh pintu tiba-tiba nutup sendiri sampai kenceng banget. Wah, udah gak wajar dah nih menurut gue. Akhirnya kita cabut pakai mobil. Saya juga nggak tahu tujuan mau kemana. Yang penting kita keluar dulu dah dari mes itu. Akhirnya saya ke pantai. Saya juga nggak tahu pantai apa. Pokoknya saya cuma 30 menit menuju pantai itu. Di sana kita cuma ngopi-ngopi nggak jelas. Si karyawan cewek juga masih ketakutan, nangis terus. Ya udah, pas azan subuh akhirnya saya balik tuh dari pantai menuju mes. Karena saya pikir kan emang udah pagi, udah azan subuh pula, masa masih ditongolin. Akhirnya kita udah sampai mes pagi-pagi. Gak ada kejadian apa-apa lagi. Saya mutusin buat balik langsung ke Jakarta. Bodoh amat walaupun capek dan ngantuk juga. Sesampainya di Jakarta, saya istirahat di rumah. Besokannya nggak tahu kenapa saya kayak orang sambet, meriang 3 hari. Saya ceritain tuh kejadian saya yang kemarin gue alamin ke teman gue. Teman saya ini bisa dibilang ngertilah kayak gitu-gituan. Ya udahlah, akhirnya saya dikasih air putih suruh diminum. Besokannya alhamdulillah sudah enakan. Oke, sekian dulu cerita dari saya. Terima kasih udah menyimak. Nantikan juga cerita-cerita berikutnya ya. Sampai jumpa.